Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan kultum singkat tentang adab berbicara. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa yaktab ba'dukum ba'dun." Dan janganlah kamu saling menggunjing. Surat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Apa sih yang dimaksud dengan surat itu? Jadi, yang dimaksud dengan surat itu kita tidak boleh menggunjing satu sama lain. Entah dengan tetangga, dengan teman mungkin, atau dengan rekan sebayanya, itu tidak dianjurkan di surat itu. Sebenarnya semua hal yang kita dengar, kebahagiaan orang lain, kesukaan orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, dan kebusukan orang lain, itu tidak semua harus diceritakan dengan teman sebaya atau dengan orang-orang lain. Lebih baik kita menceritakan hal-hal yang baik saja. Jangan kita membicarakan kejelekannya orang tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, baiknya Islam seseorang adalah mereka yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang bermanfaat dan lebih berguna. Nah, seperti tadi, contohnya, jika kita mendengar kebaikan orang lain, maka kita boleh menceritakannya. Seperti kita menceritakan pada teman-teman, pada rekan sebaya, tetangga-tetangga, itu boleh. Tapi kalau kejelekan, keburukan, kebusukan, itu sangat dianjurkan, jangan diceritakan. Cukup dipendam atau diamkan saja. Biarkan dia berpikir kebusukannya. Jangan bicarakan, kita akan membuat hati orang itu terluka. Lalu satu hadis yang tak kalah penting adalah jika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada orang lain, itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan nada yang sangat keras. Jangan samakan dengan berbicara dengan teman rekan sebaya. Semisal jika ada teman kalian ngobrol sama teman kalian, itu boleh pakai bahasa apapun, asal yang jangan jorok, karena bicara jorok itu enggak baik. Misal Mas Budi bicara dengan Mas Faisal, itu boleh bicara pakai bahasa bebas. Tapi jika Mas Didi bicara dengan bapak atau ibu guru, dengan orang tua, itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan lembut. Dan satu lagi, jangan memotong pembicaraan orang lain. Itu sangat tidak boleh, sangat tidak dianjurkan. Jika seseorang berbicara kepada kita, jika kita mendengarkan bicara seseorang, maka kita harus dengarkan sampai habis. Jangan dipotong. Karena itu akan melukai hati orang tersebut. Dengarkanlah baik-baik, cerna, lalu jawab dengan baik juga. Lalu, jika seseorang berbicara dengan nada keras, kamu tidak boleh menjawab dengan nada keras. Jangan menjawab dengan nada keras, nanti itu hanya akan timbul pertengkaran. Sama teman mungkin atau sama tetangga mungkin ya, tetangga. Nah, lalu
kesimpulan dari kultum saya ini, ada yang tahu kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jangan membicarakan hal-hal yang buruk dan jangan berbicara kotor, dan satu lagi jangan suka berbohong. Karena berbohong itu sangat disukai oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena dengan berbohong orang-orang tidak akan percaya lagi dengan kita, sekalipun kita berkata jujur. Bahkan kita berbohong sekalipun, orang tidak akan percaya lagi dengan kita, meskipun kita berbicara jujur berkali-kali. Maka itu berbohong itu sangat tidak disukai oleh Muhammad dan juga bisa menghambat rezeki masing-masing, rezeki kita itu sangat bisa menghambat. Makanya itu kita harus berbicara jujur. Sakit nggak apa-apa, mantul nggak apa-apa, tapi kita harus jujur. Jangan berbohong demi kebaikan, demi menjaga hati mungkin. Jangan. Berbohong itu nggak baik. Mungkin ada hal lain yang kita harus berbohong, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Tapi jika kita tidak jujur, maka berbicara dengan jujur. Sekian kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika saya ada salah tutur kata juga mohon maaf, karena kita sama-sama saling belajar. Sekian dari saya, Nur wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.